tahun ini haji resmi diselenggarakan baik untuk penduduk lokal maupun masyarakat internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Andi Alamsyah, CEO Safira, yang kali ini akan memberikan kabar baik, yakni masalah haji. Alhamdulillah, berita yang kita nanti-nantikan tentang haji akhirnya terjawab sudah. Pemerintah Saudi melalui Kementerian Haji Arab Saudi kemarin mengumumkan bahwa pemerintah Arab Saudi tahun ini mengadakan pelaksanaan haji yang akan diikuti oleh penduduk Saudi maupun masyarakat internasional. Di mana kita ketahui 2 tahun terakhir ini pemerintah Saudi tidak menerima jamaah haji dari mancanegara. Hanya dikhususkan kepada jamaah haji domestik saja. Tetapi insya Allah tahun ini pemerintah Saudi sudah memutuskan bahwa jamaah dari luar Saudi termasuk jamaah Indonesia bisa mengirimkan jamaah haji. Alhamdulillah, tentunya ini kabar baik, ya. Adapun ketentuan yang diberikan oleh pemerintah Saudi itu sebagai berikut, ya. Ini masih informasi awal. Jumlah jamaah haji tahun ini adalah ditetapkan 1 juta total, baik untuk penduduk Arab Saudi atau penduduk domestik maupun masyarakat internasional termasuk Indonesia. Jumlahnya 1 juta. Apabila kita bandingkan dengan kuota atau jumlah sebelum pandemi pada tahun 2019, itu jumlahnya 2,5 juta. Artinya masa endemi seperti ini terjadi penurunan, ya, sekitar 60%. Atau kuotanya hanya diberikan 40% saja. Tetapi kalau dibandingkan dengan tahun 2021 kemarin yang hanya 59.000, tentunya ini kabar baik. Dari 59.000 menjadi 1 juta, itu kabar baik. Tapi apapun keputusan itu kita harus hormati dan kita bersyukur bahwa pemerintah Saudi lebih awal mengumumkan bahwa tahun ini haji resmi diselenggarakan baik untuk penduduk lokal maupun masyarakat internasional. Syarat kedua, ya, syarat kedua ini jangan kaget karena kita masih masa endemi, ya. Kali ini khusus jamaah haji yang akan berangkat usia maksimalnya dibatasi 65 tahun. Mohon maaf bagi jamaah haji yang sudah tertunda 2 tahun, yang usianya di atas 65 tahun, kali ini pemerintah Saudi membuat batasan usia maksimal 65 tahun. Dan sudah divaksin, ya, minimal 2 kali. 2 kali vaksin, apapun jenis vaksinnya diterima minimal 2 kali. Dan syarat teknis terakhir sebelum berangkat nanti wajib dilakukan tes PCR, ya. Kalau itu syarat yang normal untuk saat ini. Baik, itu adalah syarat-syaratnya. Bapak Ibu calon jamaah haji Safira yang kami muliakan, dari pengumuman awal tersebut belum disebutkan berapa kuota untuk Indonesia. Jadi belum ada, tidak ada atau belum ada pembahasan teknis mengenai hal itu, ya. Tahun sebelumnya Indonesia mendapat jatah sekitar 211.000. Kadang-kadang ada tambahan 10.000 menjadi 221.000, ya. Dan dari jumlah tersebut itu oleh Kementerian Agama RI akan didistribusikan, dibagi menjadi 2. Yang pertama kuota untuk haji reguler,
yakni sebesar 92% dari kuota yang diberikan oleh Arab Saudi, dan yang 8% adalah kuota haji plus atau haji khusus. Jadi saya ulang, setelah pemerintah Saudi memberikan kuota untuk Indonesia, pemerintah Indonesia akan membagi sesuai dengan aturan perundangan di Indonesia bahwa 92% akan dibagikan untuk jamaah haji reguler dan yang 8% untuk haji plus. Dalam situasi normal, 211.000 kalikan 8%, kuota haji plus adalah 17.000 orang. Jadi kalau sekarang misalnya kapasitasnya menjadi 40%, ya tentunya jumlahnya kemungkinan sekitar 8.000 orang saja. Jadi setelah kuota dari Arab Saudi diterima, kemudian akan dibuat kuota nasional, baik reguler maupun haji plus. Kemudian Kemenang akan membuat daftar nama-nama, ya, nama-nama per travel yang akan boleh berangkat pada tahun ini. Jadi itu kita masih tunggu semuanya, ya. Jadi mohon jamaah sabar. Bukan berarti dengan pengumuman bahwa Saudi membuka haji 1 juta langsung berangkat, tidak. Masih banyak lagi pembahasan teknis. Kita masih menunggu berapa kuota untuk Indonesia, berapa kuota untuk haji plus, dan nama-nama jamaah yang diizinkan berangkat sesuai dengan ketentuan tersebut. Tentunya akan disortir. Setelah jumlahnya ketahuan, maka yang usianya di atas 65 tahun akan digeser terlebih dahulu, dan lain-lain. Tentunya banyak masalah teknis, ya. Apa yang akan dilakukan Safira? Jadi setiap tahun, mulai tahun 2020, 2021, bahkan tahun ini, kami selalu membuat skenario. Ya, jika jamaahnya sekian orang, jika usia maksimal sekian, kita sudah membuat skenario, dan kali ini sudah ada sedikit titik terang. Makanya kita segera, ya, melakukan rekonsiliasi kepada seluruh jamaah, ya, kira-kira berapa orang yang akan berangkat dan lain-lain. Dan secara bersamaan kita juga mempersiapkan program hajinya. Kita akan buat beberapa program haji yang mengacu pada jumlah kuota maupun aturan dan kondisi terkini. Kita juga bahkan sudah ya melakukan reservasi, baik tiket maupun hotel-hotelnya kita sudah lakukan reservasi hal itu. Dan selanjutnya nanti Safira akan mengundang Bapak Ibu sekalian untuk datang ke kantor Safira untuk menerima sosialisasi, ya, seperti apa program haji di Safira, ketentuannya dan lain-lain. Jadi tenang saja Bapak Ibu sekalian, ini informasi awal saja. Kemudian isu yang terbesar selain kuota, yakni harga. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sering atau pernah mendengar bahwa pemerintah RI juga sudah membuat skenario bahwa harga haji akan mengalami kenaikan. Harga haji reguler pada tahun-tahun sebelumnya itu sekitar 32 juta. Tetapi pemerintah sudah membuat perhitungan tahun ini jika haji dilaksanakan kemungkinan harganya naik 30% menjadi 45 juta. Itu haji reguler. Nah, tentunya kenaikan ini juga akan menimpa haji plus, sama saja gitu. Berapa besarnya? Kita masih belum bisa menghitung karena pihak penerbangan belum memberikan angka berapa harga tiketnya. Hotel-hotel di Saudi juga masih wait and see, belum bisa memberikan harga. Tetapi yang perlu kami jelaskan di sini, kenapa sih kok ada kenaikan harga yang begitu besar? Ya, yang pertama, penyebab kenaikan ini hampir semuanya disebabkan oleh kos yang ada di Saudi. Jadi pemerintah Saudi telah menaikkan pajak, ya, atau PPN. Pertama, beberapa tahun yang lalu pemerintah Saudi tidak mengenakan PPN sama sekali. Indonesia sudah ada PPN 10%, Saudi tidak ada. Kemudian Saudi mengenakan 5%.
kemudian naik menjadi 10%. Dan sekarang PPN di Saudi jauh di atas Indonesia. Indonesia 10% menjadi 11%, tetapi Saudi sekarang 15%. Kenaikan ini itu memacu kenaikan semuanya, ya. Harga bahan pokok naik, harga upah minimal naik, harga hotel naik, harga BBM naik, dan lain-lain ya. Ini efeknya seperti itu. Kemudian adanya kenaikan yang cukup besar karena alasan prokes juga ya. Itu kenaikan harga akomodasi atau tenda selama di Arafah dan Mina. Ini naiknya fantastis ya, fantastis. Kalau sebelumnya harga Arafah Mina untuk Haji Plus untuk paket yang VIP tanpa upgrade ya itu sekitar 5.750 real. Kali ini kabar yang kami terima kemungkinan naik lebih dari 100%. Ya, sekitar termurahnya 12.500 real. Jadi biaya akomodasi menginap di tenda Arafah dan Mina itu tidak murah. Untuk Haji Plus kira-kira ya harganya per orangnya itu 50 juta. Nah, itu yang membuat kami agak berat gitu ya. Kita harus menghitung ulang semuanya. Kemudian juga akhir-akhir ini ada kenaikan harga minyak hingga $100. Nah, ini tentunya akan memicu kenaikan biaya transportasi, terutama pesawat. Ya, yang sebelumnya pesawat haji itu sekitar 26 sampai 30 juta, ya mungkin ada kenaikan menjadi 35 juta dan seterusnya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi itu informasi awal yang harus kami sampaikan karena beredar secara cepat. Pemerintah Saudi mengeluarkan kebijakan ada jamaah haji supaya tidak terjadi simpang siur, maka kami memberikan informasi awal ini Bapak-Bapak sekalian ya. Dan tentunya informasi ini akan kita update jika ada informasi tambahan. Untuk itu kami mohon Bapak-Ibu sekalian tenang ya sambil menunggu berapa kuota untuk Indonesia, berapa kuota untuk Haji Plus, nama-nama yang ditentukan bisa berangkat haji tahun ini, bagaimana programnya, berapa harganya, masih banyak yang harus kami kerjakan dan insya Allah kita akan secara intens menghubungi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.